Halo semuanya, balik lagi sama gue Doni. Jadi di video kali ini gue mau sharing ke kalian semua gimana caranya beli saham tapi ngutang dulu. Oke, tonton terus videonya ya. Nah, langsung aja kita buka portofolio. Kalian bisa lihat di sini cash available gue cuma ada 1866. Langsung aja gue contohin gimana caranya beli saham tapi ngutang ya. Oke, langsung aja. Ini gue mau beli saham Sido muncul. Oke, sebentar. Nah, ini gue contohin belinya satu lot aja ya. Oke, ini harga Sido di 815. Gue beli satu lot. Nah, udah langsung match. Balik lagi ke portofolio. Nah, kalian bisa lihat di sini. Aku udah punya saham Sido satu lot. Terus kalian juga bisa lihat di cash available gue itu udah minus 79.764. Jadi BCA Sekuritas ini bisa minjemin kita dulu buat beli saham, tapi kalian tetap harus bayar. Nah, BCA Sekuritas nggak akan kenain kita bunga atas pinjaman kita kalau misal kita bayar sebelum T+2. Jadi contoh misalnya kita beli sahamnya ngutang di hari Senin, kita harus udah bayar itu sebelum hari Rabu jam 2 siang. Kalau di hari Kamisnya kita belum bayar juga, kita nanti kena suspend buy namanya. Kita nggak bisa beli saham di hari itu, tapi kita bisa jual saham yang kita miliki. Kalau hari Jumat kalian belum bisa bayar, nanti akan dilakukan for sale atau nggak jual paksa saham kalian oleh BCA Sekuritas. Dan itu random, kita nggak tahu saham mana yang akan dijual oleh BCA Sekuritas untuk nutupin utang kita. Nah, kalian bisa lihat limit yang bisa kalian gunakan untuk beli saham dengan cara ngutang dulu itu di portofolio, namanya itu buying limit. Nah, setiap kita pasti beda-beda karena itu berdasarkan hitungan BCA Sekuritas sendiri berapa yang kita bisa pinjam. Jadi di sini kalian bisa lihat tampilan portofolio gua sebelum gue pakai buying limit. Ini sesudah pakai buying limit. Ini setelah gue transfer 100.000 buat bayar pinjaman gua. Dan yang terakhir ini setelah rekening RDN gue dipotong buat bayar hutang gua. Gue sih nggak saranin ke kalian ya buat pakai buying limit ini ya, terutama untuk pemula kayak gue, karena memang sangat berisiko tinggi. Contohnya misalnya kalian udah beli sahamnya tiba-tiba langsung turun dan harus dijual paksa, ya nanti pusing sendiri jadinya. Tapi balik lagi, kalau memang kalian mau pakai ya silakan, karena ini fasilitasnya memang disediakan dari BCA Sekuritas. Gue sih mau cerita aja nih sedikit. Jadi gue punya pengalaman pakai buying limit ini, kemudian tiba-tiba sahamnya turun. Gue inget waktu itu hari Jumat sih gue beli saham Jasa Marga, terus tiba-tiba sahamnya turun, sampai akhirnya gue ya mau nggak mau harus jual dengan kondisi minus. Waktu itu kalau nggak salah minus sekitar 6 jutaan deh. Udah di hari Jumat, kemudian di hari Sabtu Minggunya ya begitu deh. Jadi gue nggak enak makan, nggak enak ngapa-ngapain, kepikiran terus ya. Tapi ya alhamdulillah sekarang sih udah ke cover semua, udah balik lagi sih modalnya dengan konsisten nabung sahamnya, kemudian beli juga pakai uang dingin, nggak pakai buying limit atau nggak ngutang ya, buat pengalaman aja. Jadi mindsetnya sekarang investasi aja jangka panjang, apalagi buat pemula. Jadi ini contoh gambarannya, hari Senin sampai hari Jumat adalah hari bursa. Kita beli saham dengan pinjaman itu di hari Senin. Kita nggak akan kena bunga kalau misalnya kita udah bayar sebelum T+3. Jadi di T+2 sebelum jam 2 di hari Rabu kita udah bayar. Kalau kita belum bayar juga di T+3 di hari Kamis, kita akan kena suspend buy. Jadi kita nggak akan bisa beli saham, tapi kita bisa jual saham-saham yang kita miliki. Plus kita udah kena bunga. T+4 di hari Jumat kita juga belum bayar, BCA Sekuritas akan melakukan for sale. Jadi BCA Sekuritas akan menjual saham-saham yang kita miliki untuk menutupi jumlah pinjaman kita.
plus kita juga udah kena bunga. Untuk hitungan bunga per hari itu 30% dikali nominal yang kita pinjam dibagi 360. Bunga yang dikenakan jika kita belum bayar di T+3 di hari Kamis adalah total bunga harian dikali 3. Tapi kalau misalnya kita belum bayar di T+4 di hari Jumat, bunga yang kita bayar adalah total bunga per hari dikali 6. Kalian dianggap sudah membayar pinjaman kalian jika dana kalian sudah masuk ke rekening RDN. Contoh misalnya kalian melakukan transfer dari rekening pribadi ke rekening RDN, itu akan langsung masuk di hari yang sama. Tapi kalau misalnya kalian bayar pinjaman dengan cara menjual saham kalian terlebih dahulu, kalian harus ingat hasil penjualan saham akan masuk ke rekening RDN 2 hari kerja berikutnya. Fasilitas pinjaman ini biasanya digunakan para trader dengan harapan mendapatkan keuntungan lebih, tapi nggak menutup kemungkinan juga malah mendapatkan kerugian ya. Oke, sampai di sini dulu video gua hari ini. Kalau misalnya kalian punya pengalaman tentang buying limit, kalian boleh taruh di kolom komentar. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe ya, dan share ke teman-teman kalian kalau kalian suka sama videonya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.